Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Potensi Penangkapan Ikan Cakalang Katsuwonos Plamis berdasarkan keadaan oseanografi di WPP 572. Di sini untuk anggota kelompok sendiri ada saya, Indilendra Lovlin, Muhammad Zainan, Erina Alfi, dan Ahmad Levi Dwi Santo. Untuk selanjutnya, pemaparan materi akan dipaparkan oleh teman saya, Zainan. Kepada Zainan, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Loplin atas waktunya. Latar belakang. Jadi WPP 572 itu meliputi perairan Samudra Hindia sebelah barat, Sumatera, dan Selat Sunda, dan diketahui berpotensi menangkap ikan pelagis besar seperti ikan sakalang atau Katsuonus pelamis. Namun ikan sakalang seringkali bermigrasi untuk beradaptasi dengan habitat yang sesuai dengan suhu yang disukainya. Akibatnya hanya sedikit nelayan konvensional yang memanfaatkan sumber daya ini. Oleh karena itu, pendekatan oseanografi dapat digunakan untuk memprediksi daerah penangkapan ikan dengan menggunakan data satelit. Rumusan masalah: kurangnya informasi nelayan mengenai daerah potensial ikan cakalang atau Katsuonus pelamis di WPP 572 itu berdampak pada penurunan jumlah produksi ikan cakalang. Kondisi oseanografi yang menjadi faktor produksi penangkapan ikan cakalang kurang optimal. Bisa kita simpulkan bahwa masalah utama yang kita ambil adalah pengaruh parameter oseanografi dan teknologi pemantauan terhadap perkiraan lokasi dan ketersediaan ikan cakalang di WPP 572. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan: mengetahui pengaruh dan parameter oseanografi seperti suhu, klorofil A, dan salinitas mempengaruhi aktivitas hasil penangkapan ikan cakalang. Menggunakan overlay sebaran kapal di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia WPP RI 572. Terus memetakan wilayah penangkapan potensial untuk ikan cakalang di WPP RI 572 menggunakan maksimum entropi max N. Penelitian ini memberikan informasi kepada nelayan mengenai daerah potensial penangkapan ikan cakalang berdasarkan kondisi oseanografi di WPP 572 yang mana dapat memberikan peluang besar bagi industri perikanan untuk mengoptimalkan strategi penangkapan dan memberikan informasi tentang cara menjaga keberlanjutan sumber daya ikan cakalang. Metode penelitian, tempat dan alat bahan penelitian, kita menggunakan laptop, aplikasi Maxen, aplikasi ArcGIS, dan Microsoft Excel. Untuk wilayahnya, wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau WPP NRI 572 yang meliputi perairan Samudra Hindia sebelah barat, Sumatera, dan Selat Sunda. Alur kerja penelitian di sini bisa dilihat dari awal hingga akhir untuk alur kerjanya. Analisis data, pemetaan sebaran parameter oceanografi. Pemetaan dilakukan untuk menganalisis data seperti klorofil A, salinitas, dan arus yang bertujuan untuk melihat pengaruh oceanografi terhadap produktivitas hasil tangkapan ikan cakalang. Terus pemodelan maksimum entropi itu dilakukan untuk memetakan wilayah penangkapan potensial ikan cakalang sesuai dengan persebaran habitatnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lovelin. Baik, terima kasih Zainan. Di sini saya akan membahas dari hasil dan pembahasan. Yang pertama, di bab pertama itu kita ada distribusi konsentrasi parameter oceanografi, yakni suhu, klorofil A, dan salinitas, berdasarkan hasil overlay VB di sebaran kapal di WPP RI 572. Mungkin yang pertama di sini ada suhu musim barat. Yang pertama itu suhu musim barat itu suhu permukaan secara horizontal pada musim barat di WPP 572 berkisar antara 25 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius. 32,7 derajat Celcius yang mengakibatkan aktivitas kapal lebih sedikit karena waktu musim barat ini tuh curah hujannya lebih tinggi daripada musim-musim lainnya. Lalu di musim peralihan satu ini, yakni musim hujan eh, beralih ke musim kemarau. Di sini pada musim peralihan satu bisa dilihat suhu mulai meningkat diikuti dengan aktivitas operasi penangkapan ikan yang juga mulai meningkat. Sehingga dapat dilihat aktivitas kapal tuh mulai banyak dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei. Next.
Selanjutnya musim timur. Musim timur di sini tuh pada musim timur itu sudah mulai masuk musim kemarau. Pada musim timur suhu perairan di WPP 572 berkisar antara 27,7 derajat Celcius sampai dengan 31,9 derajat Celcius. Yang mana tuh suhunya naik dibandingkan musim barat tadi. Yang mengakibatkan aktivitas kapal penangkapan dimulai dari bulan Juni terlihat lebih meningkat dibandingkan pada musim timur. Lalu di sebelahnya ini ada peralihan dua. Peralihan dua ini dari musim timur beralih lagi ke musim barat. Pada musim peralihan dua, aktivitas kapal terhitung dari bulan November terlihat signifikan menurun dibandingkan pada bulan-bulan sebelumnya. Dikarenakan pada bulan November ini sudah mulai masuk ke musim hujan lagi yaitu musim barat. Hal ini disebabkan pada musim peralihan dua, angin muson mulai bergerak dari timur ke barat. Mungkin next slide. Next slide di sini ada parameter klorofil A. Di musim barat, tingkat sebaran klorofil A secara horizontal di sekitar pantai pada musim barat di WPP 572 tergolong tinggi hingga musim peralihan 1. Di musim peralihan 1, pada musim peralihan 1, tingkat sebaran klorofil A di sekitar pantai WPP 572 cenderung menurun dibandingkan waktu musim barat. Next. Untuk sebaran klorofil A di musim timur sendiri, karena di musim timur ini terjadi kemarau, sehingga sebaran klorofil A pada perairan tuh mulai meningkat. Karena yang kita tahu, karena ada matahari tadi, klorofil A tuh di perairan juga jadi banyak. Pada perairan ini meningkat diikuti dengan peningkatan aktivitas penangkapan ikan cakalang. Karena seperti yang kita tahu, kalau ada klorofil A, itu juga merupakan sesuatu yang nge-track ikan gitu. Jadi ikan juga mulai banyak dan aktivitas penangkapan pun mulai banyak. Selanjutnya musim peralihan 2. Di sini sebaran klorofil A pada musim peralihan 2 mulai menurun pada bulan November. Seperti yang tadi, dikarenakan pada bulan tersebut mulai memasuki musim hujan sehingga aktivitas penangkapan cakalang pun menurun. Selanjutnya parameter salinitas. Di sini di musim barat, pada saat periode musim barat, perairan WPP 572 dominan diisi massa air dengan salinitas 30,3 sampai dengan 34,6 ppt. Pada bulan Januari dapat dilihat kapal penangkap ikan cakalang banyak berkumpul di tingkat salinitas 33 ppt. Lalu di peralihan 1, saat musim peralihan 1 dapat dilihat banyak kegiatan penangkapan ikan cakalang yang mana pada periode ini salinitas itu rata-rata perairan WPP 572 di musim peralihan 1 itu berada di angka 31,1 sampai dengan 34,3. Selanjutnya pada musim timur, pada periode musim timur seperti pada bulan-bulan sebelumnya, kapal penangkap ikan cakalang ini banyak beroperasi pada perairan yang tingkat salinitasnya itu rata-rata 32 sampai 33 ppt. Lalu pada peralihan 2, dilihat dari overlay VBD kapal ini, pada musim peralihan 2 terhitung mulai dari bulan November terjadi peningkatan salinitas yang diikuti dengan penurunan aktivitas operasi penangkapan ikan cakalang. Kenapa di sini pada salinitas yang meningkat, operasi penangkapan ikan pun menurun? Karena ikan cakalang tuh lebih suka di salinitas 32 sampai dengan 33 ppt. Maaf, koreksi 30 sampai 33 ppt. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Oke, terima kasih waktu dan tempatnya. Selanjutnya ada pemetaan dari potensial ikan cakalang Katsuonus pelamis berdasarkan hasil overlay VBD menggunakan Max-N. Di sini ada kurva respon kesesuaian habitat ikan cakalang pada parameter suhu. Di parameter suhu ini pada musim barat grafik bervariasi dan cenderung mendekati angka 1. Untuk musim peralihan 1 sendiri, grafik bergerak menjauhi angka 1 mulai dari bulan Maret. Oke, next. Untuk musim timur sendiri, grafik cenderung menjauhi angka 1, sedangkan di musim peralihan 2, grafik memiliki pola yang bervariasi. Selanjutnya, untuk parameter klorofil A,
Di musim barat sendiri, grafik menjauhi angka 1 dengan perubahan pada bulan Februari. Pada musim peralihan 1, grafik mulai mendekati angka 1. Oke. Nah, pada musim timur sendiri, yaitu pada bulan Juni, Juli, Agustus, grafik mulai menjauhi angka 1. Sedangkan pada musim peralihan 2, pada bulan September, Oktober, dan November, grafik kembali mendekati angka 1. Untuk di parameter salinitas sendiri, pada musim barat, grafik bergerak menjauhi angka 1 mulai dari bulan Desember. Pada musim peralihan 1, grafik stabil dan mendekati angka 1 pada bulan Mei. Untuk musim timur, grafik stabil dan hampir mencapai angka 1. Untuk musim peralihan 2, grafik menyentuh angka 1 pada bulan November dan bergerak menjauhi angka 1 pada bulan-bulan berikutnya. Bisa dilihat ya pada gambar di atas tadi, bisa dilihat grafik stabil dan mencapai angka 1-nya. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Levi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemetaan daya potensial ikan cakalang berdasarkan hasil overlay FVBD menggunakan Maxent. Di sini ada pendugaan kontribusi parameternya. Melalui uji jackknife, mendapatkan hasil yang disajikan dengan diagram batang. Diagram berwarna hijau menunjukkan kontribusi variabel saat tidak digunakan dan memiliki pengaruh terhadap kurva IUC. Diagram warna biru itu menunjukkan kontribusi variabel bulanan terhadap nilai IUC. Diagram berwarna merah menggunakan nilai evaluasi model IUC berkaitan dengan kontribusi keseluruhan variabel terhadap peluang kehadiran ikan cakalang. Kemudian di sini ada evaluasi model Maxent kesesuaian habitat ikan cakalang. Nilai HSI yang didapatkan adalah 0,980, yang mana nilai tersebut menunjukkan tingkat akurasi yang baik. Nilai dengan antara 0,6 sampai 0,7 dikatakan memiliki akurasi yang kurang baik. 0,7 sampai 0,8 menunjukkan nilai cukup baik. 0,8 sampai 0,9 dianggap baik, serta nilai lebih dari 0,9 menunjukkan tingkat akurasi yang sangat baik untuk mengidentifikasi kehadiran dan ketidakhadiran suatu spesies. Kesimpulan, distribusi klorofil A dengan persebaran tertinggi berada pada musim barat. Distribusi SPL di WPP 572 berada pada rentang 20 derajat sampai 29,5 dengan rata-rata suhu 27,7 derajat Celcius sampai 31,9 derajat Celcius. Kemudian untuk musim timurnya 25 sampai 32,7 derajat Celcius untuk musim barat. Untuk sebaran kapal penangkapan ikan lebih banyak ditemukan pada musim peralihan 1. Kemudian rata-rata salinitasnya yaitu 30 sampai 32 PSU pada saat angin muson barat. Sebaliknya, saat angin muson timur masa air dengan salinitas rata-rata di atas 33 PSU. Tingkat akurasi model Maxent untuk habitat ikan cakalang di WPP 572 sangat baik dengan nilai IUC-nya mencapai 0,980. Kemudian ada sarannya. Di sini, 1. Menambahkan parameter lingkungan arus untuk mendapatkan perolehan peta kesesuaian habitat yang lebih akurat. Kemudian yang kedua, melakukan overlay dengan zonasi tata ruang untuk mendapatkan lokasi penangkapan yang lebih tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.